Selamat datang kembali di channel Apa Kaki 8. Di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tarantula lagi nih. Pada kali ini yang kita ingin bahas adalah tarantula ketiga terbesar di dunia, yaitu dari jenis Lasiodora parahibana. Yuk kita cek videonya bareng-bareng. Nah, jadi Lasiodora parahibana ini merupakan tarantula ketiga terbesar di dunia, di mana ukuran dari si Lasiodora parahibana ini dapat mencapai 11 inci. Kalau misalkan 11 inci itu berkisar antara 20 sampai 25 cm. Jadi teman-teman bayangin ya, ini sejengkal saya ini adalah 20 cm. Jadi 25 cm itu lebih besar lagi, jadi luar biasa ini. Umumnya, tapi yang dapat mencapai ukuran sampai 25 cm ini adalah dari tarantula jantan dengan leg span-nya atau rentang kakinya yang panjang. Tapi untuk dari segi betina sendiri biasanya dapat hampir mendekati si tarantula jantan. Tapi ukuran tubuhnya jauh banget. Misalkan kalau tarantula jantan itu kakinya dia cenderung panjang, terus perutnya kecil, tapi untuk si betina badannya lebih besar. Jadi benar-benar walaupun dia leg span-nya tidak mencapai sebesar si jantan, tapi terlihat jauh lebih besar daripada si tarantula betina. Oke, si Lasiodora parahibana sering disebut dengan beberapa sebutan. Yang pertama adalah salmon pink bird eater. Oke, kalau misalkan teman-teman sering mendengar bird eater tarantula itu apa sih itu ya? Ini salah satunya itu adalah si Lasiodora parahibana. Kenapa dia dibilang bird eater? Jadi pada zaman dahulunya ini, jadi si Lasiodora parahibana ini merupakan tarantula yang ditemukan tahun 1917. Bayangin, tahun 1917 udah ada orang yang menemukan tarantula. Jadi pada tahun itu ada orang yang melihat si laba-laba besar ini sedang makan burung. Tapi itu adalah sejarahnya kenapa dia dipanggil bird eater. Padahal istilahnya ini tarantula ini merupakan opportunistic predator. Istilahnya dia memakan apa saja yang dia lihat di alam. Bisa aja burung, bisa aja ular. Mungkin pada saat itu kalau misalkan yang dilihat si tarantula lagi makan ular, snake eater mungkin dipanggilnya gitu loh. Jadi itu jadi hanyalah nama panggilan gitu. Terus kenapa salmon pink? Salmon pink itu kalau misalkan kita perhatikan mereka ini memiliki bulu-bulu yang sedikit kemerahan. Dimana saat dia mature atau sudah besar, bulu kemerahannya itu bakal lebih keluar warnanya. Itulah kenapa mereka dipanggil dengan sebutan salmon pink. Terus ini di depan saya ada yang ukuran kecil dan ada juga ukuran yang agak tanggung, dan di bawah sini nanti terakhir saya kasih lihat ukuran yang nyaris dewasa. Karena saya pribadi pun belum pernah melihat ya Lasiodora parahibana yang ukurannya benar-benar udah maksimum atau dewasa. Karena ukuran tarantula itu menurut saya itu adalah sebuah misteri gitu. Kita nggak tahu seberapa sih si tarantula itu dapat berkembang gitu, seberapa jauh gitu. Ini saya sudah pelihara si yang besar ini mungkin ada sekitar 5 tahunan. Dimana pas saya awal mengadopsinya dia udah berusia sekitar 2 tahunan. Jadi bisa dibilang dia sekitar umurnya 6-7 tahunan dan masih terus berkembang. Bayangin teman-teman, ntar saya kasih lihat. Jadi ini saya punya yang ukurannya kecil, ini sekitar 4 cm. Nah, kalau teman-teman mau lihat bisa lihat. Nah, jadi warnanya si Lasiodora parahibana ini cenderung kehitaman, bisa dibilang agak abu kehitaman. Terus bulu-bulunya di badan ini ada warna sedikit kemerahan. Jadi bayangin teman-teman kalau misalkan teman-teman piara ini di rumah untuk display gitu, jadi besar, hitam, dan ada sedikit kemerahan. Keren banget. Dan
negara asalnya untuk si Lasiodora paraibana ini berasal dari hutan Brazil yang cenderung seperti kebanyakan New World ini iklimnya itu tidak terlalu jauh dengan tropis, jadi bisa dibilang daya tahannya cukup kuat dan cocok berada di Indonesia gitu. Tapi memang dari asalnya sendiri si Lasiodora paraibana ini memiliki daya tahan tubuh yang terbilang bagus gitu adaptasinya dia. Nih, ini yang ukuran, kalau bisa lihat teman-teman, yang udah agak besar. Kurang jelas. Ya, nah ini. Bulu-bulunya bisa dilihat udah mulai kuning kemerah-merahan. Ini kalau misalkan kita bandingin ukurannya dengan ukuran tangan, ya masih belum terlalu, masih jauh lah. Ini masih istilahnya remaja. Mungkin ini sekitar 7 sentian. 7 senti itu diukur dari ujung kaki sini ke kaki depan saat dia merentang. Itu yang kita pakai untuk ukuran. Dari segi nafsu makan juga, Lasiodora ini memiliki nafsu makan yang sangat baik, dimana kalau kita kasih makan kebanyakan bakal dihajar, kecuali kalau misalkan kondisinya dia lagi primo. Tapi kalau misalkan saat si tarantula itu udah berukuran sangat besar atau udah istilahnya udah dewasa lah, kecenderungan dia untuk makan banyak itu mulai berkurang gitu. Jadi ini saya kasih lihat yang udah besar, memang makannya udah nggak sebanyak tarantula pas dia masih ukuran yang juvenile seperti teman-teman lihat tadi, dan agak besar mereka makan masih banyak. Tapi kalau udah ukuran segini, nafsu makannya lebih dikontrol oleh dia sendiri gitu. Dalam seminggu itu konsumsinya nggak banyak, paling sekitar 3 jangkrik itu udah oke buat dia. Tapi saat ukuran masih juvenile itu bisa sekali makan 3 jangkrik, bisa seminggu 3 kali. Jadi lebih banyak porsinya. Nih. Kelihatan nggak? Nah, ini dia si jumbo. Tuh bisa lihat, bayangin, bandingin sama tangan saya, setelapak tangan. Jadi Lasiodora paraibana ini belum ukuran yang bisa dibilang maksimum. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin, ini bulu-bulunya warnanya udah agak merah nih, udah merah tuh, kelihatan. Untuk setup kandangnya sendiri seperti yang teman-teman lihat, polos aja. Saya nggak macem-macemin untuk setupnya. Asal tanahnya cukup lembab, dan jangan lupa untuk dikasih makan terus sama dipantau kelembapannya, itu udah cukup buat dia, sama dibersih-bersihin kotorannya. Ini kandang yang sekarang teman-teman lihat ini udah saya pakai sejak sekitar mungkin 1,5 tahun di dia, dan belum saya ganti dan masih tetap bersih. Itu adalah salah satu enaknya kita pelihara tarantula ya, kandangnya nggak perlu sering-sering dibersihin dan dia masih tetap nyaman. Oke, kelihatannya sekian dulu penjelasan saya tentang si Lasiodora paraibana.